sore Bu Hanifah. Sore-sore Pak Wahyu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Hanifah. Bila Ibu berkenan, saya mohon waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Oh iya, bisa. Santai aja ini. Apa yang bisa saya bantu nih Pak Wahyu nih? Alhamdulillah Bu, terima kasih. Senang rasanya bisa ada teman ngobrol seperti ini. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Boleh. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan Pak Wahyu nih? Gini Bu, saya ingin berbagi cerita berkenaan dengan apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas kemarin. Di kelas ya berarti ya. Kayaknya ada sesuatu yang menarik nih yang perlu digali nih ya. Saya jadi penasaran nih. Apa nih yang sudah dilakukan Pak Wahyu di kelas? Tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang sudah saya lakukan di kelas. Seperti itu Bu. Oh, keren nih. Berarti kan udah melakukan pembelajaran diferensiasi nih ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana nih yang Pak Wahyu sudah lakukan di kelas? Awalnya saya mencoba untuk memetakan tentang kesiapan belajar murid-murid. Jadi anak-anak itu kan banyak macamnya. Ada yang memiliki kemampuan keterampilan yang sudah baik dalam belajar gerak, kemudian juga ada yang memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat, ada yang memiliki keberanian baik, ada juga yang kurang berani dalam mencoba keterampilan gerak di kelas dalam pembelajaran. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Selain kesiapan belajar, apa ada hal-hal lain yang coba Pak Wahyu identifikasi dari keadaan murid-muridnya Pak Wahyu itu? Ada Bu, selain memetakan tentang kesiapan belajar murid, saya juga mencoba untuk mengidentifikasi minat belajar dan gaya belajar anak-anak di kelas. Dari hasil pengamatan saya di kelas itu ada anak-anak yang suka belajar dengan melihat gambar. Terus ada juga yang belajar sukanya itu menirukan gerak dengan melihat contoh-contoh video yang ada suaranya juga. Dan ada juga yang suka belajar sambil langsung praktek gerak. Ada juga anak-anak yang senang ketika saat belajar itu saat di lapangan belajar gerak itu juga melakukan olahraga sambil mendengarkan musik seperti itu. Mantap nih. Nah, setelah Pak Wahyu melakukan pemetaan kesiapan belajar tadi itu, kemudian ada minat juga ya, dan ada gaya belajar murid juga ya. Nah, itu apa yang Pak Wahyu lakukan selanjutnya? Setelah saya memetakan kesiapan belajar, terus minat belajar dan gaya belajar murid, saya coba untuk menyusun rencana kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak yang sesuai dengan pemetaan yang sudah saya lakukan Bu. Gitu ya. Hasilnya bagaimana Pak setelah rencana kegiatan yang sudah disusun yang dilaksanakan di kelas itu? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang sekali karena ternyata saya sudah berani mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian saya juga mencoba mengakomodir kebutuhan belajar anak-anak. Awalnya ya memang ada beberapa siswa yang tidak aktif ketika mengikuti pembelajaran. Siswa itu seperti tidak mau melakukan tugas belajar gerak. Kemudian ternyata sepertinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu solusi untuk pembelajaran di kelas. Jadi dengan mengidentifikasi kesiapan belajar, minat belajar murid, gaya belajar murid, saya bisa tahu dan mencoba menyediakan alat-alat, media belajar, dan bentuk aktivitas belajar yang bisa dilakukan murid baik secara individu dan juga secara berkelompok. Murid pun saat mengikuti pelajaran juga menjadi lebih aktif dan senang
gitu Bu. Iya iya, bagus sekali kayaknya tuh ya. Kemudian apa yang menjadi motivasi Pak Wahyu sehingga terinspirasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya? Yang jadi motivasi saya yaitu ketika saya melihat anak-anak itu mengikuti proses pembelajaran yang aktif, belajar bergerak, itu dengan ekspresi yang senang dan gembira, itu yang membuat saya menjadi tambah semangat untuk memikirkan gimana sih membuat desain pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran materi berikutnya. Tentunya saya juga ingin tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk kelanjutan pembelajaran berikutnya, sehingga pembelajaran itu lebih berpihak pada murid itu. Iya, selama melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas tuh Pak, kendala apa tuh yang ditemukan di kelas? Kendala-kendala yang kadang saya hadapi itu mungkin salah satunya yaitu ketika mengatur alokasi waktu, karena kadang ketika kita melaksanakan pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya betul. Setelah apa yang sudah Pak Wahyu alami lah gitu, apa ada hal-hal baru apa gitu yang dirasa perlu ada perubahan? Sepertinya saya perlu ini hal-hal baru yang saya dapatkan ya dari pengalaman ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu saat menyediakan sumber belajar, terus media belajar, desain kegiatan belajar anak, itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, tapi dengan usaha yang kita lakukan, kemauan kita, ternyata itu semua dapat menyediakan kesempatan belajar yang baik bagi murid-murid, sehingga lebih efektif dan menyenangkan. Jadi menyusun perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi itu memang sangat penting Bu untuk proses belajar murid kita di kelas. Ya, betul, setuju, saya setuju. Kemudian apa yang akan Pak Wahyu lakukan setelah menyadari bahwa menyusunan perangkat pembelajaran gitu sangat penting gitu? Apa yang akan Pak Wahyu lakukan? Saya ingin bisa tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya perlu menyusun dan memperbaiki perangkat-perangkat pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Karena saat membuatnya itu kan di awal tahun pelajaran kemarin Bu, saya masih belum tahu tuh pembelajaran diferensiasi itu seperti apa dan seperti apa ketika dituangkan dalam RPP, seperti itu Bu. Oh iya, keren tuh ya. Kira-kira kapan tuh Pak Wahyu akan merevisi perangkat pembelajaran itu? Insya Allah nih Bu ya, saya akan coba mulai dari sekarang untuk merevisi perangkat yang belum diajarkan pada semester ini. Tentunya saya juga akan coba untuk menyiapkan perangkat pembelajaran berdiferensiasi untuk semester yang akan datang. Mantap tuh. Ya tetap semangat nih Pak Wahyu, ini harus semangat dan semoga lancar gitu ya. Terus setelah ngobrol-ngobrol gini, apa nih yang Pak Wahyu dapatkan dari obrolan kita nih? Saya merasa lega Bu, karena bisa ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Bu Hanifah, ngobrol tentang apa yang saya rasakan terkait pembelajaran di kelas. Saya juga jadi ingin menularkan nih Bu ke teman-teman, rekan-rekan guru di sekolah. Saya ingin mereka tahu ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan bagi murid, tidak serumit yang dikira. Saya berharap mereka, teman-teman di sekolah itu juga bisa tergerak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Iya, keren tuh. Semoga tercapai lah ya Pak, niat baik itu gitu. Semoga lancar. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Hanifah, sudah menemani saya ngobrol. Sama-sama. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sukses ke depannya. Amin.